Ratusan aparat TNI Polri dikerahkan untuk memperbaiki jembatan di Kampung Fakario, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Bupati menyebutkan Manokwari bukan lagi level 4, melainkan level 2. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Estika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ratusan aparat TNI Polri dikerahkan untuk memperbaiki jembatan di Kampung Fakario, Distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Untuk membantu proses evakuasi para pengungsi kembali ke kampung mereka pasca insiden penyerangan Pos Ramil Kisor pada tanggal 2 September lalu. Situasi pasca insiden di Pos Ramil Kisor, kondisi Kabupaten Maibrat mulai relatif aman. Namun aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan. Saat ini aparat TNI Polri sedang membantu pemerintah Kabupaten Maibrat untuk memperbaiki 2 jembatan yang dirusak oleh KNPB pasca penyerangan Pos Ramil Kisor 2 September 2021. Satu alat berat milik Yon Sipur TNI Angkatan Darat dikerahkan ke Kampung Fakario. Satuan yang terlibat dari TNI melibatkan prajurit RK-762 Raider, Sorong, Yon Sipur 20 dan Kodim 1809 Maibrat. Sementara dari Polri, dari Satuan Brimob, aparat TNI Polri menuju Kampung Fakario sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dengan membawa alat berat dan kayu ukuran besar untuk memperbaiki 3 jembatan yang dirusak oleh KKB. Bupati Maibrat Bernard Sagrim saat ditemui mengaku sudah berkoordinasi dengan Danrem 181 Sorong dan Yon Sipur untuk memperbaiki jembatan yang dirusak pasca insiden yang terjadi di Kampung Kisor. Bernard berharap proses perbaikan jembatan yang menghubungkan Kampung Fakario bisa cepat dilakukan oleh aparat TNI Polri sehingga akses yang terhubung bisa dilalui kendaraan. Lebih lanjut, kata Bernard Sagrim, perbaikan 2 jembatan yang putus sangat membantu pemerintah Kabupaten Maibrat dan aparat TNI Polri untuk membantu proses mengevakuasi masyarakat yang mengungsi kembali ke kampung mereka masing-masing. Proses perbaikan jembatan ini ditargetkan 2 minggu. Sudah koordinasi Pak Danrem dengan tim dari Sipur ya, Sipur untuk mengerjakan jembatan. Ada kurang lebih 2 jembatan yang sudah terputus. Ini mudah-mudahan Bapak Danrem dengan rombongan ini dan Pak Dandim dengan anggota prajurit yang ada bisa melakukan rekonstruksi lagi, membangun kembali supaya ini membantu pemerintah sekaligus dengan aparat TNI kepolisian. Kita evakuasi warga kita bawa pulang. Karena kita bawa pulang lewat mana? Kan jembatan putus, orang suka sih putus. Lewat mana? Tidak mungkin mau lewat perahu. Sebelumnya diberitakan akses 2 jembatan dirusak oleh kelompok kriminal bersenjata pada tanggal 5 September saat rombongan Danrem 181 Praja Viratama melintas di kampung itu. Kondisi jembatan dirusak dan terjadi kontak tembak aparat gabungan TNI Polri dengan KNPB. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Jajaran Korem 181 Sorong dan Kodam 18 Kasuari bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maibrat menggelar kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan kepada warga di Distrik Aifat Kabupaten Maibrat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengungsi pasca kejadian penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor, Kabupaten Maibrat, Papua Barat oleh Kelompok Nasional Papua Barat KNPB. Baksos tersebut merupakan perwujudan dari bentuk kepedulian TNI terhadap sesama anak bangsa. Selain itu juga sebagai wujud nyata TNI dalam membantu Pemda di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Jajaran TNI yang terlibat yakni dari Detasemen Kesehatan Wilayah atau Denkesia, Sorong dan tim tenaga kesehatan Nakes Yonif RK-762 garing FYS dengan sasaran SD 13 Kumurkek, Aifat dan Puskesmas Ayowasi Maibrat. Pelayanan kesehatan ini melayani pemeriksaan kesehatan umum semua kelompok umur, mulai dari balita hingga warga lanjut usia dan telah melayani 70 pengungsi. Kegiatan ini merupakan salah satu bakti sosial TNI yang dapat dilakukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Diharapkan bisa bermanfaat bagi pengungsi. Selain itu, harapannya masyarakat nantinya dapat kembali ke kampungnya dengan sehat dan dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tim Liputan melaporkan. Bupati Maibrat Bernard Sagrim mendistribusikan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pengungsi pasca kejadian di Pos Ramil Kisor. Penyerahan tersebut berlangsung di 2 titik, yakni SMP Aitinyo dan SMP Negeri Ayawasi Aifat. Ratusan anak-anak pengungsian yang terdiri dari siswa SD dan SMP menerima bantuan perlengkapan sekolah dari pemerintah Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Bantuan itu terdiri dari seragam sekolah, tas, sepatu, buku tulis, dan lain-lain yang diserahkan langsung oleh Bupati Maibrat Bernard Sagrim Selasa 14 September 2021. Pendistribusian perlengkapan sekolah tersebut baru dilakukan setelah Pemda Maibrat melakukan pendataan terhadap jumlah anak-anak yang mengungsi sejak mereka ikut bersama orang tuanya keluar dari kampung di wilayah Aifat Raya pasca tragedi berdarah di Pos Ramil Kisor pada 2 September 2021 lalu. Bupati Maibrat Bernard Sagrim mengatakan sesuai janjinya hak-hak warga negara ini perlu diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui pemerintah daerah sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah hadir untuk memastikan kehidupan warga yang ditimpa musibah maupun masalah dan hal itu perlu dipastikan jumlah data mereka sehingga akan dipetakan solusi. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang. Menurutnya seperti masalah tragedi yang terdampak pada ketakutan warga masyarakat, di situ peran pemerintah hadir untuk berkontribusi bersama TNI Polri, ada pejabat sipil dan wartawan untuk bersama-sama menanganinya yang dipimpin langsung oleh Bupati. Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Maibrat kepada siswa SD dan SMP. Itu artinya kan orang yang berdampak apa saja, itu negara harus hadir, pemerintah hadir untuk memastikan apa itu kehidupan warganya yang ada, yang ditimpa musibah, yang ditimpa masalah. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang, kan kita ada masalah tragedi yang terjadi, yang berdampak kepada ketakutan warga masyarakat. Disitulah pemerintah hadir untuk bagaimana melindungi, memastikan hak dasar dari warga negara ini, kita memberikan jaminan dari apa yang bisa kita berikan. Sementara salah satu siswa SMP yang mengungsi mengaku selama 2 minggu ia bersama kedua orang tuanya sudah mengungsi di Kampung Ayawasi, Distrik Aifat. Dengan adanya bantuan perlengkapan sekolah, ia sangat merasa bersyukur bisa beraktivitas sekolah lagi. Di Kumurke Mengungsi kah? mengungsi 2 minggu 2 hari. Tidak perasaan apa-apa, hanya untuk melindungi nenek saya dan mama saya. Pak Bupati juga memberikan kami makan dengan kami bama untuk hidup sementara. Bahagia karena Pak Bupati sudah memberi kami celana, pakaian. Kami sudah senang, rasa senang sekali. Kami terima kasih kepada Pak Bupati sudah membantu kami. Kami tetap semangat. Penyerahan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pengungsi oleh pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu bentuk perhatian kepada anak-anak pengungsi agar mereka bisa kembali bersekolah lagi dan sementara waktu untuk menunggu situasi kondusif di wilayah Aifat Raya sebelum mereka bersama orang tuanya kembali ke kampung mereka masing-masing. Dari Maibrat, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, akibat salah menginput data COVID-19 membuat Manokwari berada di level 4. Bupati Manokwari bahkan menyebutkan saat ini status Kabupaten Manokwari sudah bukan level 4 ataupun level 3, melainkan sudah masuk dalam level 2. Sebelumnya Kabupaten Manokwari masuk wilayah di Indonesia yang berada di level 4 karena angka positif COVID-19 yang tinggi. Namun rupanya ada kekeliruan dari tim gugus tugas Kabupaten Manokwari dalam penginputan data lama. Bupati Manokwari Hermus Indo menyebutkan, penginputan data yang lama dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Satgas COVID-19 itulah yang menyebabkan Manokwari berada pada level 4. Tetapi fakta sesungguhnya saat ini Kabupaten Manokwari sudah masuk dalam level 2. Ya, data dari Dinas Kesehatan, tetapi juga Rumah Sakit Umum Daerah kita, bahkan juga Satgas COVID kita yang menginput data yang lama, yang sesungguhnya
terinfeksi itu sudah sembuh tetapi karena spesimennya diperiksa lambat dan tidak diumumkan, nah sehingga itu kemudian menyebabkan Manokwari ada pada level 4. Nah, tetapi fakta hari ini sesungguhnya bukan level 4 lagi, bahkan juga bukan level 3. Kita sesungguhnya sudah turun ke level 2 atau level 1. Tapi tidak apa-apa. Bagi saya status Manokwari level 4 hari ini jangan membuat resah seluruh masyarakat Manokwari. Hermus berharap aktivitas masyarakat Manokwari bisa berjalan seperti biasa. Ia juga memberikan penekanan kepada Satgas PPKM untuk tidak melakukan pembatasan dan penyekatan di pusat-pusat perbelanjaan di Manokwari. Yang harus ditegakkan adalah protokol kesehatan. Saya berharap aktivitas dari seluruh masyarakat Manokwari akan tetap berjalan seperti biasa. Saya juga sudah menyampaikan kepada Satgas PPKM kita di Kabupaten Manokwari, terutama yang dipimpin oleh Dandim 1801 Manokwari, untuk kita tidak melakukan pembatasan atau penyekatan di ruas-ruas jalan ataupun di pusat-pusat perbelanjaan. Kita biarkan masyarakat beraktivitas normal seperti biasa. Yang kita tegakkan adalah prokesnya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, status PPKM level 4 di Kabupaten Manokwari akibat dari keterlambatan penginputan data ke pusat. Suasana Kota Manokwari saat ini sebenarnya berada di level 2 atau level 1. Indikatornya dapat kita lihat dari jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Banyak yang sudah sembuh dan juga terlihat aktivitas belajar tatap muka terbatas sudah mulai dilaksanakan di beberapa sekolah dengan persyaratan guru dan juga siswa sudah divaksin. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat Dr. Arnold Teniap saat diwawancarai mengatakan, mulai dari pertengahan Agustus hingga minggu kedua bulan September 2021, grafik perkembangan COVID-19 di Papua Barat semakin menurun, sehingga PPKM level 4 yang diberikan kepada Kabupaten Manokwari ada keterlambatan pemasukan data bulan Juli yang direkap masuk pada awal September. Lebih lanjut disampaikan, hal tersebut terjadi karena admin yang bertugas melakukan penginputan data terpapar COVID-19, sehingga penginputan data dan diupdate terjadi keterlambatan. Untuk Manokwari sendiri, kenapa sampai beda dengan kabupaten yang lain? Kabupaten kota yang lain rata-rata turun ke level 2 kayak Kota Sorong, Kabupaten Sorong yang sama-sama waktu itu dianggap memberikan kontribusi kasus ya tertinggi di Papua Barat, turun malah ke level 2. Sementara kita lihat Manokwari sendiri naik ke level 4. Ternyata setelah kita telusuri itu karena ada beberapa data yang seharusnya data itu data dari bulan Juli. Data dari bulan Juli yang kemudian direkap oleh teman-teman dimasukkan ke dalam minggu kemarin, awal September. Kenapa demikian? Karena pada saat itu ada beberapa teman yang admin ini terpapar COVID. Jadi istirahat mereka sehingga ada beberapa data yang seharusnya di-update tapi tidak sempat. Kemudian data itu masuklah ke awal September. Lebih lanjut disampaikan, pandemi COVID-19 tidak diketahui kapan akan berakhir. Sehingga saat ini dua upaya yang harus terus dilakukan, yaitu penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi. Semua hal tersebut harus didukung oleh semua stakeholder. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-50 tahun 2021, KSOP Manokwari bersih-bersih pantai Pulau Mansinam dan membagikan paket sembako kepada penduduk setempat. Peringati Hari Perhubungan Nasional tahun 2021, Kesiah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Manokwari menggelar kegiatan bersih-bersih di pesisir pantai Pulau Mansinam hingga ke Tugu Selamat Datang. Kegiatan bersih-bersih ini melibatkan sejumlah stakeholder di pelabuhan dengan jumlah
100 personil pada Kamis 16 September 2021. Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kabupaten Manokwari Harjanto Ombesapo mengapresiasi kerja bakti yang dilakukan seluruh stakeholder perhubungan di Manokwari dalam menyambut Hari Perhubungan Indonesia ke-50. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk kepedulian terhadap kebersihan di Manokwari, terlebih khusus kebersihan di Pulau Mansinam. Terima kasih. Dalam rangka Hari Perhubungan Republik Indonesia, KSP Kabupaten Manokwari mengadakan kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Mansinam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga Pulau Mansinam ini terjaga dan tertata dengan bersih, baik itu pengunjung maupun masyarakat yang ada di Pulau Mansinam bisa menata baik dengan kegiatan pada pagi hari ini dari KSP. Kepala Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Manokwari Nurdin Marpaung mengatakan, kerja bakti yang dilaksanakan KSOP bersama seluruh jajaran perhubungan di Manokwari tidak hanya bersih-bersih pantai, tetapi juga memberikan paket sembako kepada 150 warga yang berada di Pulau Mansinam dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami membagikan sembako kepada masyarakat di Pulau Mansinam ini, dia kiranya berguna untuk membantu keadaan ekonomi masyarakat di Pulau Mansinam ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Bantuan yang kami serahkan ini sejumlah 150 paket sembako. Khusus buat warga di Mansinam. Khusus buat masyarakat yang ada di Pulau Mansinam ini. Weli Rumsayur, Kepala Kampung Pulau Mansinam, berterima kasih kepada pihak perhubungan yang telah peduli kepada masyarakat Kampung Mansinam dengan pemberian sembako, sekaligus ikut membersihkan pesisir pantai dan tugu pendaratan Injil. Baik, kami dari Mansinam, dari Kampung Mansinam kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami dinas perhubungan boleh datang melakukan pembersihan bersama masyarakat di Mansinam dalam rangka mewujudkan perhubungan. Kita Mansinam tidak ada sesuatu yang bisa kami dapat membalas kebaikan, kami percaya semua yang punya pekerjaan akan memberkati mempenuhi dalam tugas dan pekerjaan kantor, terutama dalam mensyukuri hari jadinya hari ulang tahun Dinas Perhubungan. Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan serta Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mempunyai langkah terobosan yang terukur bagi sektor perikanan di Kabupaten Tambrau yang berbatasan langsung dengan Laut Pasifik. Tiga langkah terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 hingga 2024. Tiga langkah terobosan tersebut antara lain peningkatan pendapatan negara, bukan pajak atau PNBP, dan sumber daya perikanan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung dengan riset, dan juga pengembangan serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Hal ini disampaikan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Insinyur Artati Widiarti ketika memberi sambutan saat dilakukan launching pencanangan industri perikanan tradisional dan industri perikanan modern terpadu berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 3 langkah terobosan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021 sampai dengan 2024 nanti, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan negara bukan pajak dari sumber daya perikanan tangkap maksud kami, untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan penangkapan terukur di wilayah pengelolaan perikanan. Jadi ini sudah sejalan dengan kebijakan tadi yang disampaikan oleh Bapak Stafaldi dan Bappenas bahwa pembangunan akan berbasis dengan BPP. Kemudian yang kedua adalah pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor
yang didukung dengan riset dan juga pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, ini untuk air tawar, payung maupun laut. Semua langkah terobosan tersebut didasarkan pada prinsip ekonomi biru atau blue economy yang memperhatikan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Jadi semua kegiatan nantinya harus terukur. Sementara itu, Bupati Tambrau, Gabriel Asem, mengatakan untuk Kabupaten Tambrau yang mempunyai 165 km panjang garis pantai dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, tentunya sangat menguntungkan dari segi industri perikanan, di mana terdapat beragam ikan yang menjadi primadona Kabupaten Tambrau dan siap diolah oleh masyarakat pesisir. Namun harus ada ekstra pengawasan sehingga tidak terjadi pencurian ikan yang merugikan masyarakat. Potensi hari ini yang ada di laut ini, itu selama ini kita support atau supply di Sorong, ya, atau ke Bitung, atau dari luar datang ambil sini, bahkan nelayan dari luar Filipina pun masuk di sini. Waktu-waktu tertentu juga orang Filipina datang belanja sayur dan seterusnya di sini. Jadi kurang adanya pengawasan ke pulau yang begitu besar karena dekat dengan Filipina. Nah. Bupati juga berharap agar masyarakat harus berperan aktif untuk menjaga Laut Tambrau, sehingga ke depan hasil kekayaan di Laut Tambrau dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari Tambrau, Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Untuk pertama kalinya e-sport resmi dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua Barat. PBSI Perwakilan Papua Barat siap menerjunkan 15 atlet dan optimis meraih medali. Pengurus Besar e-sport seluruh Indonesia atau PBSI akhirnya kali pertama dapat menerjunkan sebanyak 15 atlet yang mewakili Papua Barat dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Harapan ini terkabul berkat kerja keras tim untuk dapat masuk mewakili Provinsi Papua Barat. Ketua Harian PBSI Papua Barat Patrick Yaumeyer mengatakan ada 4 nomor pertandingan yang akan diturunkan mewakili Papua Barat dalam ajang kali ini, yakni Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan game konsol PS. Dengan mengikuti turnamen pada PON ke-20 di Papua, tim dari Papua Barat optimis meraih medali sangatlah tinggi. Jadi e-sport ini menurunkan 4 nomor pertandingan di eksebisi PON Papua nanti. Di antaranya ada Free Fire, itu dari Fakfak sebanyak 4 orang. Lalu Mobile Legends dari Sorong sebanyak 5 orang. Ada PUBG Mobile dari Manokwari sebanyak 5 orang juga, termasuk cadangan. Dan ada The PES konsol, itu game konsol sebanyak 2 orang dari Manokwari juga. Target yang ingin kita raih tentunya semua optimis ingin mencapai emas ya. Akan tetapi kita lihat nanti kondisi di lapangan. Kita tidak berani berjanji banyak, tapi kita akan optimis bahwa torang bisa sesuai dengan slogan PON 2020. Selain itu, salah satu atlet Ferry Febrian mengungkapkan kecintaannya terhadap game online ini merupakan salah satu wadah untuk dirinya bisa bersaing dengan daerah lain. Dan dirinya optimis jika timnya akan mendapat meraih medali dalam ajang tersebut. Saya sebagai atlet sendiri membanggakan kedua orang tua terutama, apalagi zaman sekarang olahraga mobile dipandang sebelah mata oleh orang-orang tua. Kemudian saya pun sangat ingin bersaing dengan idola-idola saya di luar sana. Di event nasional ini saya mendapat kesempatan untuk bersaing bersama mereka. Untuk pertandingan yang akan diikuti oleh beberapa provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 27 September mendatang bertempat di Jayapura, Papua. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan
Sampai jumpa.